Nah, ini dia nih barangnya. Odeva Pencil 2 yang diklaimnya sih sebagai best alternatif Apple Pencil 2 buat iPad. Tapi sebelum itu kita cek dulu aja deh kelengkapannya. Kalau kalian beli di dalamnya tentunya bakal dapat si satu buah stylus Odeva pensilnya. Terus dapat juga nih satu extra tip atau ujung pensilnya. Selain itu dapat juga satu kabel USB Type-C, satu buah manual guide, dan pastinya ada juga nih satu kode garansi yang udah pakai QR code nih. Jadi bakalan langsung diarahin ke website resminya Odeva buat masukin kode garansinya. Oh iya, untuk garansinya sendiri ini tuh berlaku selama 6 bulan, tapi kalau nggak salah ada syarat dan ketentuannya. Nanti kalian cek langsung aja deh, link akan gue sertakan di deskripsi. Kita masuk dulu deh ke desain dan build quality dari si Odeva Pencil 2 ini. Kalau dilihat sekilas, si Odeva Pencil 2 ini memang 1:1 ya, mirip banget dengan Apple Pencil yang original, tapi kalau diperhatikan lebih seksama, ini tuh lebih pendek sedikit dibandingkan yang Apple Pencil original. Selain itu, dari bobotnya juga Odeva Pencil 2 ini kerasa lebih ringan ya, dan setelah gua cek, ini sekitar 13 gram, sementara kalau yang Apple Pencil original ini di sekitar 17 gram. Yang dampaknya ketika dipakai nih ya, buat gue pribadi sih lebih kerasa mantep untuk nulis, ngegambar, dan lain-lain menggunakan Apple Pencil original ya. Tapi nggak terlalu jauh kok apabila si Odeva Pencil ini digunakan. Nah, untuk bodinya sendiri, Odeva Pencil 2 ini juga sudah menggunakan aluminium body ya. Dan untuk bagian ujungnya atau bagian tipnya, ini juga sudah sama dengan yang Apple Pencil. Jadi ujung pensil yang Apple original ini bisa dipakai juga di yang Odeva Pencil 2. Terus di bagian atasnya ini ada satu branding Odeva dengan ada satu LED indikator yang berwarna biru. Ini untuk menandakan apakah pensil ini sedang menyala atau enggak. Nah, di bagian sini ada yang sedikit menyendol. Ini adalah satu buah penutup karet untuk USB port Type-C chargingnya. Dan di bagian atasnya yang paling ujung ini adalah touch sensor untuk menyalakan dan mematikan si pensilnya. Yang berdasarkan pengalaman gue selama pemakaian sih ini kerasa terlalu sensitif. Jadi kadang-kadang ketika lagi dipakai gitu suka tiba-tiba mati sendiri karena nggak sengaja kepencet si touch sensornya. Nah, untuk feel ketika digunakan itu selain tadi yang gue bilang, ini yang paling kerasa tuh di bagian ujung pensilnya. Jadi si Odeva Pencil ini kerasa lebih keras dan lebih kaku. Meskipun untuk nulis gitu masih enak ya, tapi kalau dibandingkan dengan yang Apple Pencil ini kerasnya lebih soft dan lebih mulus aja gitu rasanya. Nah, selain itu Odeva Pencil 2 juga ini udah ada magnetiknya ya di bagian sini. Jadi mirip dengan Apple Pencil 2, ketika dipasangkan ke bagian sisi iPad tuh bakal langsung nempel dan ya cukup kuat lah. Kalau dari segi compatibility-nya nih ya, si Odeva Pencil 2 ini sih gue cek di manual dan juga di official store-nya, ini tuh lebih untuk support ke iPad keluaran 2018 ke atas sampai mungkin 2021-an. Dan yang gue pakai di sini adalah iPad Pro 2020 yang 11 inch. Tapi kalau buat Android, gue nggak tahu ya apakah bisa atau enggak, karena baik di manual maupun official store-nya ini tidak disebutkan apakah dia compatible sama Android atau enggak. Sementara untuk baterainya sendiri, si Odeva ini diklaim bisa punya 20 jam working time, yang memang dari awal gua unboxing, gua charging, dan sekarang gua pakai ini nggak habis-habis ya, meskipun memang pemakaian gua tuh nggak yang intens amat, paling hanya untuk note taking, coba-coba ngegambar, coba-coba mewarnai. Which is itu mungkin lebih lama ya dibandingin Apple Pencil, karena dari yang gua cek dia hanya sekitar 12 jam untuk working time-nya, dan untuk standby time-nya hanya di sekitar 60 harian. Dan untuk charging sendiri, Odeva Pencil 2 ini meskipun dia sudah support tadi ya magnetik, tapi dia ini untuk chargingnya masih harus pakai kabel. Yang rasanya jadi plus minus sih. Minusnya dia jadi kurang praktis, tidak seperti Apple Pencil yang nempel terus ngecas sendiri. Tapi plusnya ini rasanya akan lebih bikin baterai iPad-nya awet karena nggak terus-terusan connect ke si Apple Pencil-nya. Terus fitur-fitur lain yang dimiliki oleh si Odeva Pencil 2 ini adalah dia udah support palm rejection. Jadi ketika tangan kalian ini ada di bagian atas layar iPad, ini masih bisa dipakai si Odeva Pencil-nya. Selain itu dia juga udah punya tilt sensing yang kalau dimiringin ini akan mempengaruhi besaran garis yang kalian tarik. Jadi ketika dimiringin ini akan berpengaruh terhadap ketebalan garisnya.
Dan yang gue kaget ini dari segi delay-nya atau latency-nya sangat minim ya, hampir mendekati Apple Pencil. Jadi kalau dipakai buat nulis gitu nih hampir kerasanya nggak ada delay. Meskipun waktu itu gue sempet nyobain si Odeva 2 ini sambil dengerin TWS gitu ya dan membutuhkan Bluetooth koneksi. Nggak tahu kenapa delay-nya agak sedikit bertambah, meskipun masih cukup nyaman untuk digunakan kok. Cuma sayangnya si Odeva Pencil 2 ini belum punya fitur untuk pressure sensitivity. Jadi kayaknya untuk teman-teman ilustrator yang lagi cari alternatif buat Apple Pencil 2 ini mungkin kurang mendukung ya, kurang optimal untuk pekerjaan kalian. Tapi sebetulnya penggunaan pensil di dalam tablet juga kan balik lagi ya, tergantung profesi dan juga kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, kalau gua pribadi sih ya mostly pemakaian pensil ini lebih untuk note taking gitu, bikin mind map, dan mungkin kadang-kadang ngewarnain gitu ya kalau lagi gabut, sama sesekali ngedit di LumaFusion untuk di IG Story. Dan mostly untuk kebutuhan-kebutuhan gue itu sudah sangat tercukupi sih menggunakan si Odeva Pencil 2 ini. Misalnya ketika di aplikasi Notes buat tulis-tulis, ya si Odeva Pencil ini buat gue pribadi udah lebih dari cukup sih. Tulisannya udah presisi, mengikuti garis yang gue tarik. Terus untuk ketebalannya sendiri juga udah cukup. Cuma agak kehilangan fungsi praktis dari penggantian pensil ke penghapusnya ini sih dengan double tap di sini kalau di Apple Pencil. Atau mungkin ketika gue cek dokumen PDF dan ada yang harus ditandatangani, ini tuh buat gue pribadi udah cukup sih. Bahkan ketika digunakan di LumaFusion buat editing, terus juga color grading, si Odeva Pencil 2 ini juga sudah sangat mendukung. Tapi yang gue rasakan ini kekurangannya ketika digunakan di aplikasi Procreate yang membutuhkan pressure sensitivity. Jadi kalau di Apple Pencil itu akan lebih enak karena ada pressure sensitivity-nya dan pixelnya juga lebih akurat. Dan kalau buat urusan gambar-gambar atau kreatif yang ilustrasi-ilustrasi gitu sebetulnya Bro Alit lebih ngerti kan. Dan kemarin dia juga sempet nyobain Odeva Pencil 2 ini yang menurut dia sih memang untuk gambar, sketsa, mewarnai gitu ya agak kurang optimal sih. So, kesimpulannya nih, Odeva Pencil 2 yang kemarin gua cek di marketplace ini harganya cukup bervariasi nih. Ada yang dari 450.000 bahkan sampai ke 900 ribuan. Tapi kalau dari Odeva officialnya sendiri yang ngirimin ke kita sih ini dibanderol di 490.000. Dan dengan harga segitu buat gue pribadi sih ya ini price to value-nya dapat banget ya. Dengan fitur-fiturnya seperti magnetiknya, kemudian ada tilt sensing, palm rejection, kemudian baterai life yang sampai 20 jam. Selain itu untuk memenuhi kebutuhan gue yang hanya note taking, bikin mind map, tanda tangan gitu ya di iPad tuh ini udah lebih dari cukup sih. Jadi intinya Odeva Pencil 2 ini gue akan merekomendasikan buat teman-teman mungkin yang masih kuliah gitu ya, atau teman-teman yang kantoran yang butuh banyak nulis instead of menggambar. Odeva Pencil 2 ini udah cakep banget lah untuk harganya. So, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sorry kalau banyak kekurangan dari review ini. Gue Busem, and until next time, stay humble and positive.